Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alveta Rizky Pratama dengan NIM 12022220295. Di sini saya akan membahas makna toleransi dalam kehidupan beragama. Oke, sebelum kita lanjut, saya izin membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Oke, jadi eh, kita ini hidup di Indonesia, sebuah negara yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa, di mana berbagai suku, bahasa, budaya, dan tentu saja agama hidup berdampingan. Keberagaman ini adalah takdir, sebuah sunatullah. Namun, bagaimana kita menyikapinya? Disinilah pentingnya kita memahami sebuah konsep yang disebut toleransi. Hari ini kita akan membahas makna toleransi dalam kehidupan beragama, khususnya dari sudut pandang Islam. Oke, untuk fokus pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada apa itu toleransi atau tasamuh, yang dimana saya akan menjelaskan definisi, makna, dan batasan-batasan toleransi dalam konteks interaksi sosial antar umat beragama. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pandangan tentang toleransi dalam Islam, yang dimana saya akan menjelaskan dari dalil-dalil utama dari Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam bersikap. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu membedah makna dan batasan dari tasamuh. Dalam khazanah Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh berasal dari kata samaha yang berarti kemudahan, kemurahan hati, atau lapang dada. Penting untuk dipahami, toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan akidah atau keyakinan. Toleransi bukan berarti kita meyakini semua agama itu sama. Itu salah. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Ini adalah tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan apa yang mereka yakini tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan tanpa mengganggu hak-hak mereka. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh makhluk. Nah, lalu bagaimana Al-Quran sebagai pedoman utama kita berbicara tentang toleransi dan interaksi dengan pemeluk agama lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, di ayat ini tuh sangat jelas. Ini adalah panduan operasional kita. Selama mereka tidak memerangi kita karena agama atau mengusir kita, maka Allah tidak melarang kita untuk antabarruhum atau berbuat baik dan toqsitu ilaihim atau berlaku adil kepada mereka. Keadilan dan kebaikan adalah kunci interaksi. Sikap mulia ini juga dicontohkan dan ditegaskan oleh teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah potret toleransi yang paling sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Khairun nasi anfauhum linnas." Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, coba kita perhatikan. Hadis ini menggunakan kata an-nas atau manusia, bukan al-muslimin atau orang Islam. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan kita, kebaikan kita harus bersifat universal. Kebaikan kita harus bisa dirasakan oleh siapa saja, tanpa memandang apa latar belakang agama mereka. Nah, jadi apa makna toleransi dalam kehidupan beragama? Yang pertama, toleransi adalah pengakuan bahwa perbedaan adalah ciptaan Allah. Kedua, ia adalah sikap menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya, sebagaimana kita juga ingin dihormati. Ketiga, ia adalah wujud dari keadilan dan kebajikan kita sebagai seorang Muslim dalam interaksi sosial sehari-hari. Toleransi itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Toleransi
tidak akan menggerus akidah kita. Justru, ia adalah cerminan dari seberapa dalam kita memahami agama kita. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita rawat Indonesia dengan tasamuh, dengan kelapangan dada, dan dengan terus menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.